Hujan rintik-rintik turun membasahi tanah Wonosari sore itu. Di sebuah rumah kayu yang mulai keropos di sudut kampung, Nur duduk bersila di depan tungku yang menghitam oleh jelaga. Gadis berusia 20 tahun itu tengah meniup api untuk memasak air, sementara matanya sesekali menatap keluar jendela yang dipenuhi embun. Rambut panjangnya yang hitam legam diikat seadanya, tapi tetap tak bisa menyembunyikan keanggunan alami yang ia miliki. Nur bukan perempuan biasa, ia adalah lambang dari kesabaran, pengorbanan, dan mimpi yang masih berani menyala di tengah gelapnya kenyataan. Ibunya, Bu Sarti, duduk di sudut rumah dengan wajah tirus dan mata sayu. Suara batuknya menggema pelan, memecah kesunyian rumah itu. Sejak ayah Nur meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan truk di Cilacap, hidup mereka berubah drastis. Nur yang awalnya bercita-cita menjadi bidan, kini hanya bisa menatap buku-buku usangnya yang tertumpuk di pojok kamar. Sekolah tinggal kenangan. Kini, ia hanya ingin satu hal, membawa keluarganya keluar dari kemiskinan yang seolah telah menetap seperti tamu tak diundang. Nur, kamu yakin mau berangkat ke luar negeri? Suara ibunya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan di atap seng. Nur terdiam, ada gemuruh di dadanya. Ia sendiri tak yakin, tapi pilihan di hadapannya tak banyak. Adiknya, Jono, yang masih duduk di bangku SMP, perlu biaya sekolah. Ibunya butuh pengobatan, dan dapur mereka pun kadang tak sempat mengepul 2 hari sekali. Nur menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Yakin, Bu, kalau bukan Nur, siapa lagi? Malam itu, langit tampak muram seolah ikut menyimpan duka. Nur berbaring di tikar bambu tipis, menatap atap yang bolong sambil memeluk tas kecil berisi baju-baju murah dan paspor barunya. Bayangan akan negeri asing yang belum pernah ia injak terlintas di kepala, tempat di mana bahasa berbeda, budaya asing, dan orang-orang yang mungkin takkan pernah benar-benar mengerti dirinya. Tapi tekad Nur telah bulat. Ia ingin menjadi penyelamat keluarganya, walau harus meninggalkan tanah kelahirannya. Di desa, kabar kepergian Nur menjadi bahan pembicaraan. Ada yang kagum pada keberaniannya, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Masih muda kok nekat jadi TKW, apa nggak takut disiksa majikan? Bisik tetangga sebelah. Tapi Nur tak peduli. Ia tahu, orang yang hanya bisa berkomentar dari jauh tak akan pernah paham rasa lapar yang menyayat lambung, atau air mata diam-diam yang ditelan setiap malam demi menahan rasa gagal menjadi tulang punggung keluarga. Pagi keberangkatan, ayam pun belum sempat berkokok ketika Nur sudah berpamitan. Ia mencium tangan ibunya, memeluk Jono erat-erat, lalu melangkah dengan ransel butut di punggung. Air matanya tumpah di pelataran rumah, tapi langkah kakinya tetap maju. Mobil agen yang menjemput sudah menunggu di ujung jalan setapak. Dengan hati yang dipenuhi harap dan takut, Nur naik ke dalam, tanpa tahu nasib seperti apa yang menunggunya di negeri orang. Di dalam mobil, Nur duduk diam, menatap keluar jendela yang mulai berkabut oleh embun pagi. Ia memegang erat sebuah foto kecil, foto almarhum ayahnya yang tersenyum bangga dalam bingkai murahan. "Pak, doakan Nur ya," bisiknya dalam hati. Mobil itu pun melaju, meninggalkan desa kecil yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Entah untuk berapa lama ia akan pergi, dan entah seperti apa ia akan kembali nanti. Namun satu hal pasti, Nur tak lagi sama. Ia bukan gadis desa yang lugu dan pasrah. Ia kini adalah perempuan muda yang membawa harapan besar di pundaknya, tekad baja di hatinya, dan mimpi yang menyala meski diterpa badai. Dan dari titik inilah, kisah luar biasa seorang TKW muda bernama Nur dimulai. Bandara Soekarno-Hatta terasa begitu asing bagi Nur. Matanya yang lelah menyapu ruangan luas, yang dipenuhi manusia dari berbagai penjuru negeri. Ia tak berani terlalu jauh dari rombongan TKW lain yang juga akan berangkat ke Taiwan. Dalam genggamannya, tiket pesawat dan paspor terasa seperti tiket keberanian, sekaligus tiket perpisahan dari hidup lamanya. Nur menatap layar keberangkatan sambil menahan napas. Ini bukan mimpi, ini kenyataan.
Selama 2 malam di penampungan, Nur tak bisa tidur nyenyak. Ia menyaksikan langsung kisah kelam beberapa TKW yang pernah disiksa, gaji tak dibayar, hingga dipulangkan dalam kondisi hancur. Beberapa dari mereka menangis diam-diam di malam hari, termasuk seorang perempuan tua yang hendak kembali ke luar negeri demi melunasi utang anaknya. "Hati-hati, Le, negeri orang tak selalu ramah," ucap perempuan itu lirih. Kata-kata itu menancap dalam dada Nur, namun ia tetap menguatkan hatinya. Saat pesawat mulai mengudara, Nur menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Di benaknya, terbayang wajah ibu dan Jono yang melambaikan tangan di pelataran rumah, dan suara hujan di seng yang kini hanya jadi kenangan. Perjalanan ke negeri asing itu berlangsung lebih dari 5 jam, dan setiap menitnya terasa seperti mengiris hati. Ia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Gemetar tangannya saat pramugari menyodorkan makanan asing yang bahkan tak bisa ia sebutkan namanya. Tiba di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan, angin musim semi menyapa wajah Nur. Dingin, asing, sunyi. Bersama rombongan lainnya, ia dijemput oleh perwakilan agen. Bahasa Mandarin yang terdengar di mana-mana membuat telinganya kebingungan. Tak ada suara gamelan, tak ada aroma tanah basah sehabis hujan, tak ada senyuman ramah seperti di desa. Di negeri orang, Nur hanyalah titik kecil di antara keramaian dunia yang jauh dari rumah. Beberapa jam kemudian, mobil yang mengantar berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya modern. "Ini rumah majikanmu," kata sopir dalam bahasa campuran. Nur menarik napas panjang, memandangi rumah besar itu dengan campuran kagum dan takut. Di balik pagar besi dan jendela besar, terbentang babak baru dalam hidupnya, babak yang bahkan tak berani ia bayangkan sebelumnya. Apakah ia akan disambut dengan kebaikan, atau justru diperlakukan seperti budak? Seorang pria tinggi berambut sedikit beruban keluar dari dalam rumah, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu. Wajahnya serius, tak tersenyum. "Ni hao," katanya datar. Nur hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia digiring masuk, diperkenalkan pada rutinitas rumah tangga, dan langsung diminta bekerja membersihkan dapur. Tidak ada waktu istirahat panjang. Keringatnya mulai menetes, tapi ia menahan semuanya dalam diam. Malam pertamanya di rumah itu begitu sunyi. Nur tidur di kamar kecil dekat dapur, hanya beralaskan kasur tipis. Ia menatap langit-langit kamar sambil memeluk jaketnya yang mulai bau kampung, satu-satunya barang yang bisa membawanya pulang secara batin. Perutnya masih lapar karena tak sanggup menelan makanan asing tadi. Tapi yang paling berat bukan rasa lapar itu, melainkan rasa sepi yang menggerogoti hatinya perlahan-lahan. Namun dalam sepi itulah Nur menanam tekad yang lebih dalam. Ia menatap dinding putih dengan tatapan penuh doa. "Aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk bertahan, demi ibu, demi Jono." Dan meski malam itu terasa sangat panjang, Nur tahu, ia baru saja membuka pintu ke kehidupan yang benar-benar baru, yang entah akan memberinya luka, atau justru membawa keajaiban yang tak ia duga. Hari-hari pertama Nur di rumah besar itu penuh dengan rasa gugup dan takut. Majikannya, pria bernama Tuan Zhang Wei, hampir tak pernah bicara kecuali saat memberi perintah singkat dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Usianya sekitar 45 tahun, berwajah dingin, dan nyaris tak pernah tersenyum. Nur hanya bisa menebak-nebak isi pikirannya. Dari tatapan tajam dan langkah kakinya yang selalu tegas menghentak lantai. Di rumah itu, hanya ada mereka berdua, Zhang Wei dan Nur, tanpa keluarga lain. Setiap pagi, Nur bangun pukul 5, membersihkan rumah, menyeduh teh, dan menyiapkan sarapan sesuai daftar menu yang ditempel di kulkas. Ia belum banyak mengerti bahasa majikannya, tapi hafal rutinitas itu dari gerak tubuh dan isyarat yang dipelajarinya dalam diam. Sekali ia salah mencampur teh, dan Zhang Wei menatapnya lama tanpa bicara. Tatapan itu membuat jantung Nur nyaris berhenti. Ia membungkuk dalam-dalam, meminta maaf dalam bahasa Indonesia yang tentu tak dipahami, tapi disampaikan sepenuh hati.
Waktu berlalu pelan seperti jam pasir yang macet. Nur mulai mengenali sisi-sisi rumah yang luas dan senyap itu. Ada satu kamar yang selalu terkunci, yang membuatnya penasaran. Ia juga baru tahu bahwa Tuan Zhang adalah duda tanpa anak yang tinggal sendirian sejak bercerai 2 tahun lalu. Para tetangga menyebutnya pria tertutup, pekerja keras, dan jarang sekali tersenyum sejak perceraiannya. Nur mulai mengerti mengapa suasana rumah ini dingin, seolah tak pernah disentuh kehangatan manusia. Namun ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Suatu sore, Ibunda Zhang Wei datang berkunjung. Perempuan tua itu sakit dan lumpuh, duduk di kursi roda dengan tubuh yang ringkih. Saat pembantu sebelumnya kabur dan Zhang Wei hampir panik, Nur sigap membantu tanpa diperintah. Ia mengganti popok sang nenek, memijat punggungnya dengan minyak kayu putih yang ia bawa dari kampung, bahkan menyuapi makan bubur hangat dengan kelembutan yang tak dibuat-buat. Sang nenek tersenyum, untuk pertama kalinya sejak tiba. Zhang Wei yang menyaksikan dari kejauhan tampak terdiam lama di ambang pintu. Ia seolah melihat sosok berbeda dari Nur, bukan sekadar pembantu, tapi seorang perempuan dengan hati yang hangat dan tulus. Sejak hari itu, sikap Zhang mulai berubah pelan-pelan. Ia mulai memberi senyum tipis, dan bahkan pernah berkata, "Tang Yu, Nur," saat melihat ibunya tertidur lelap di pelukan Nur. Namun tak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga mulai bergunjing. "Itu pembantu dari Indonesia, kenapa begitu akrab dengan tuan rumah?" kata seorang ibu paruh baya dalam bahasa Mandarin yang samar-samar dimengerti Nur. Ia hanya bisa menunduk saat berjalan pulang dari pasar, membawa sayuran. Rasa malu dan sedih bercampur dalam hatinya, tapi ia menahan semuanya demi satu tujuan, bertahan, dan mengubah nasib. Malam harinya, saat selesai mencuci piring, Nur duduk di kursi belakang rumah, menatap bintang yang terlihat redup di langit Taiwan. Ia memeluk lututnya, teringat kampung halaman. Tapi kini, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah ini perlahan tak lagi terasa seperti penjara. Ada suasana yang berubah, ada perhatian yang pelan-pelan tumbuh dari sang majikan. Entah karena kebaikannya merawat sang nenek, atau karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan mungkin, di rumah yang dulu terasa dingin ini, Nur sedang menapaki jalan menuju takdir yang tak pernah ia duga. Bukan hanya sebagai TKW, tapi sebagai seseorang yang hatinya mulai dihargai, dan mungkin kelak dicintai. Hari-hari berlalu seperti potongan mozaik kehidupan yang perlahan mulai membentuk gambaran tak terduga. Nur yang dulu hanya dianggap pembantu, kini menjadi satu-satunya sosok yang menghidupkan rumah sunyi itu. Ia tak hanya membersihkan lantai atau memasak makanan, tapi juga merawat nenek Zhang Wei yang semakin hari kian rapuh. Setiap kali tangan keriput itu menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Sie-sie, Nur," hati Nur selalu bergetar. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu, kata itu adalah bentuk cinta yang sederhana namun tulus. Zhang Wei mulai berubah. Ia yang dulu tak pernah berbicara lebih dari 2 kalimat, kini sering memulai percakapan kecil dengan Nur. Saat melihat Nur sedang menyiram tanaman di taman belakang, ia berdiri diam di dekat jendela, memperhatikannya. Dalam hatinya, muncul rasa yang tak ia pahami. Nur begitu sederhana, namun ketulusan dalam geraknya mematahkan kesepian yang telah bertahun-tahun ia pelihara sejak istrinya pergi meninggalkan rumah itu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Nur yang tengah menjemur pakaian basah kuyup dan terpeleset di teras belakang. Zhang Wei yang baru pulang dari kantor segera berlari menghampiri. Untuk pertama kalinya, ia memegang tangan Nur dan bertanya dengan nada cemas, "Are you okay?" Sentuhan itu membuat jantung Nur berdegup lebih cepat. Ia mengangguk perlahan, namun matanya tak bisa menyembunyikan luka kecil di lutut yang menganga. Tanpa banyak kata, Zhang Wei mengambil kotak P3K dan merawat lukanya sendiri. Diam-diam, rasa asing mulai tumbuh dalam keheningan di antara mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya Nur makan malam bersama di meja utama. Zhang Wei yang memintanya. "You, sit, eat here," katanya singkat.
Awalnya Nur ragu, merasa canggung dan tak pantas. Namun sang nenek tersenyum lebar dan menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya, seolah berkata, "Kau bagian dari keluarga ini." Nur tak kuasa menolak. Ia duduk, dan malam itu terasa seperti makan bersama ayah dan ibu di rumah, hangat, sederhana, dan penuh arti. Beberapa minggu kemudian, Zhang Wei mulai mengajari Nur bahasa Mandarin dasar. Mereka duduk berdua di ruang tengah dengan buku kecil dan pena. Setiap kali Nur salah melafalkan kata, Zhang Wei terkekeh pelan, tawa yang selama ini tak pernah Nur dengar. Ia pun ikut tertawa malu-malu. Entah sejak kapan mereka bisa tertawa bersama, seolah tembok antara majikan dan pembantu mulai runtuh. Hati mereka mulai saling mengenal lewat bahasa yang lebih dalam dari sekadar kata-kata perhatian. Namun di balik semua kehangatan itu, Nur sering merasa bimbang. Ia tahu posisinya. Ia hanya seorang TKW dari kampung kecil di Jawa Tengah. Hatinya berteriak untuk tidak berharap lebih. Tapi setiap kali Zhang Wei berdiri lebih dekat, menatapnya lebih lama, atau memanggil namanya dengan nada lembut, hatinya kembali tak bisa menipu. Ia mulai merasa nyaman dan takut. Takut jika semua ini hanya sementara. Takut jika ia hanyalah pengisi kekosongan sesaat dalam hidup Zhang Wei. Pada suatu malam, setelah merapikan kamar sang nenek, Nur kembali ke dapurnya. Tapi ia terkejut saat menemukan sepiring makanan hangat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dimasak oleh tangan Zhang Wei sendiri. Di samping piring itu, ada secarik kertas dengan tulisan Mandarin dan terjemahan di bawahnya, "Untuk Nur, karena kamu membuat rumah ini hidup kembali." Air mata Nur jatuh pelan. Ia tak pernah membayangkan akan dihargai seperti ini di negeri asing, setelah semua ketakutan dan luka yang ia simpan dalam diam. Dan malam itu, di pojok dapur kecil, Nur menyadari satu hal, cinta bisa tumbuh dari hati yang tulus, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Dan mungkin, rumah yang dulu terasa seperti penjara kini perlahan berubah menjadi tempat di mana hatinya pulang. Hubungan Nur dan Tuan Zhang Wei semakin dekat, tak bisa disembunyikan dari mata tetangga. Mereka sering terlihat berjalan bersama di pagi hari, kadang sekadar membeli roti atau sayur ke pasar. Meski tidak bergandengan tangan, namun pandangan penuh perhatian dari sang majikan tak luput dari pengamatan warga sekitar. Dan seperti biasanya, yang tak biasa selalu menimbulkan bisik-bisik di balik pintu. Lihat itu, pembantu Indonesia itu makin berani saja, sekarang sudah duduk semeja dengan majikannya. Suara seorang wanita setengah baya terdengar saat Nur lewat membawa kantong belanja. Nur mendengar dengan jelas, tapi ia menunduk dan terus melangkah. Hatinya bagai diremas. Ia tahu, dirinya bukan siapa-siapa di negeri ini. Bahkan sekadar mendapat perhatian, dianggap sebuah pelanggaran tak tertulis. Bisikan demi bisikan menjelma menjadi tatapan tajam dan senyum sinis. Seorang tetangga bahkan secara terang-terangan mengatakan pada Zhang Wei bahwa ia harus menjaga jarak dengan pembantunya, karena bisa merusak reputasi. Namun Zhang hanya menatap balik, tak menjawab, lalu menutup pintu perlahan. Nur yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya bisa menggigit bibirnya. Ia merasa bersalah telah menjadi beban bagi majikannya. Suatu malam, saat Nur tengah mencuci piring, Zhang Wei masuk ke dapur dengan wajah lelah. "Don't listen to them," katanya lirih. You are keen. Good person. You help my mother. That's all that matters." Nur hanya diam. Ingin rasanya menangis, tapi ia tahan. Sebab air mata bukan lagi untuk kesedihan, tapi karena terlalu penuh perasaan yang tak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Namun situasi semakin memburuk ketika sang ibu Zhang Wei jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nur menemani setiap malam, tak tidur, merawat sang nenek seperti ibunya sendiri. Perawat dan dokter terkesan melihat kedekatan mereka, bahkan sempat salah mengira Nur adalah menantu. Saat kabar itu menyebar, bisikan para tetangga berubah menjadi gunjingan tajam, pembantu itu pasti punya maksud. Jangan-jangan dia ingin menikahi Tuan Zhang untuk ambil harta. Nur mendengar kalimat itu di ruang tunggu rumah sakit.
Tangannya gemetar saat menggenggam termos berisi sup. Air matanya menetes, bukan karena hinaan itu, tapi karena merasa begitu kecil di mata orang-orang, meski ia sudah memberikan segalanya. Ketulusan tak bisa dibeli, tapi juga tak selalu dihargai. Ia mulai berpikir, apakah sebaiknya ia meminta dipulangkan saja ke Indonesia? Setidaknya, di sana ia tahu tempatnya. Tapi sebelum sempat bicara, sang nenek, dengan suara lemah di ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Nur dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Jangan pergi. Kau cahaya di rumah kami." Nur menangis dalam diam. Ia tahu, perempuan renta itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar menerimanya apa adanya, tanpa memandang asal-usul. Kalimat itu menggema dalam kepalanya malam itu, menahan langkahnya dari menyerah. Dan saat Zhang Wei datang menyusul ke rumah sakit, duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Nur, after my mother gets better, we need to talk about us." Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Nur kembali berdetak dengan harapan, sekaligus ketakutan akan kemungkinan yang belum pernah berani ia impikan. Sejak malam di rumah sakit itu, hati Nur tak pernah benar-benar tenang. Kalimat Zhang Wei terus berputar dalam pikirannya, "We need to talk about us." Dua kata terakhir itu menggetarkan sekaligus menyesakkan dada. Tentang kita, adalah sesuatu yang selama ini hanya berani ia simpan rapat dalam doa dan lamunan malam hari. Tapi sekarang, kata-kata itu keluar langsung dari mulut sang majikan, orang yang dulu hanya ia layani dalam diam, kini bicara tentang mereka. Namun semakin besar harapan, semakin besar pula ketakutan Nur. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri di cermin, ia hanya melihat seorang gadis kampung berkulit sawo matang, berambut panjang yang sering dikepang seadanya, dan memakai baju rumah lusuh dari pasar. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan orang-orang di negeri ini hanya menyebutnya penjaga rumah, pembantu, atau lebih kejam lagi, TKW miskin yang sok dekat dengan majikan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Zhang Wei, dengan status sosial dan ekonomi tinggi, bisa benar-benar mencintainya? Ketika nenek Zhang akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah, suasana sempat membaik. Zhang Wei memperlakukan Nur dengan lebih hangat dan terbuka. Ia mulai memasukkan Nur dalam banyak keputusan kecil di rumah, menu makan malam, bunga apa yang harus ditanam di taman, bahkan warna gorden yang akan diganti. Tapi justru semua perhatian itu membuat Nur makin gelisah. Ia takut merasa terlalu penting, lalu disadarkan bahwa semua itu hanyalah belas kasihan belaka. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Zhang Wei mengajak Nur duduk di balkon lantai 2. Angin musim semi berhembus pelan. "Nur," katanya dengan suara berat, "you are special. You take care of my mother, my home, and me. I never feel this peaceful before. And I realize I like you." Kalimat itu membuat Nur menunduk, jantungnya berdebar hebat. Tapi saat Zhang Wei hendak menggenggam tangannya, Nur menepis perlahan. "Saya bukan siapa-siapa, Tuan," bisik Nur dalam bahasa Indonesia, meski tahu Zhang Wei tak mengerti. "Saya cuma pembantu. Saya orang kecil. Saya tak pantas." Ia bangkit dan menahan tangisnya. Perasaan yang selama ini ia simpan rapi akhirnya tumpah, bukan dalam bentuk jawaban, tapi penolakan yang berasal dari luka batin bertahun-tahun. Ia bukan menolak karena tak cinta, justru karena cinta itu terlalu besar, hingga ia merasa tak layak memilikinya. Keesokan harinya, Nur menulis surat pengunduran diri. Ia ingin pulang. Tak kuat dengan gosip, tak tahan dengan hati yang terus berkecamuk. Tapi surat itu tak pernah sempat ia serahkan. Zhang Wei menemukannya lebih dulu, membaca setiap kata dengan mata yang berkaca-kaca. Ia lalu mencari Nur ke dapur, dan berdiri di sana, dengan suara tegas tapi lembut, "Nur, cinta bukan soal pantas atau tidak. Tapi soal siapa yang membuat hati ini hidup kembali. Dan itu, kamu." Air mata Nur mengalir deras. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup,
ada orang yang tidak melihatnya sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Sebagai perempuan, sebagai seseorang yang berharga. Tapi akankah cinta ini mampu bertahan di tengah segala perbedaan dan tekanan dari luar? Itu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Dan malam itu, di bawah langit Taiwan yang bersih, Nur kembali menatap bintang. Tapi kali ini bukan dengan doa agar kuat, melainkan dengan pertanyaan lirih, apakah aku berani membalas cinta yang bahkan belum sempat aku mimpikan? Beberapa hari setelah percakapan yang menyayat hati itu, rumah besar milik keluarga Zhang terasa jauh lebih hening dari biasanya. Nur kembali bekerja seperti biasa, tapi kini langkahnya berat. Ada batas tak kasat mata yang menghalangi dirinya untuk menerima kebahagiaan. Setiap kali ia menatap Zhang Wei, pria itu balas menatap dengan mata penuh tanya, "Mengapa kau menolak padahal aku tulus?" Tapi Nur hanya diam. Hatinya berkecamuk antara keinginan untuk mencintai dan ketakutan akan dunia yang terus menghakimi. Tekanan dari luar pun tak kunjung reda. Beberapa tetangga kini terang-terangan membicarakannya. Ada yang mengaku melihat Zhang Wei mengantar Nur ke klinik, padahal waktu itu Nur hanya flu ringan. Ada yang memotret mereka dari kejauhan dan menyebarkan gambar itu di grup komunitas warga, menyindir majikan yang jatuh cinta pada pembantu. Nur merasa tubuhnya mulai lelah, bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena beban psikologis yang tak kunjung berhenti menghantam harga dirinya. Hingga suatu malam, Nenek Zhang memanggil Nur ke kamarnya. Dengan suara pelan dan napas terengah, ia berkata dalam bahasa Mandarin yang pelan tapi penuh makna, "Kau bukan sekadar orang yang bekerja di sini. Kau adalah orang yang menyembuhkan luka hati cucuku. Jangan biarkan dunia luar menghancurkan sesuatu yang begitu indah." Kalimat itu bagaikan cahaya yang menyusup ke sudut tergelap hati Nur. Untuk pertama kalinya, ia merasa didukung, dicintai, dimengerti. Keesokan paginya, Zhang Wei mengajak Nur bicara lagi. Tapi kali ini bukan hanya soal perasaan. Ia menunjukkan paspor Nur yang telah diperpanjang, dan selembar kertas dengan tulisan Mandarin yang rapi. "Nur, I want you to stay. Not as a worker, but as my partner. Will you marry me?" Nur tertegun. Ia menangis tanpa suara. Ingin menjawab, tapi bibirnya tak sanggup terbuka. Hatinya begitu ingin, tapi pikirannya penuh suara-suara masa lalu, tentang hinaan, tentang ketimpangan, tentang orang-orang yang menganggapnya tak pantas. Ia berlari masuk ke kamar kecilnya. Menangis di lantai sambil menggenggam lembar lamaran itu. Ia merasa seperti burung yang tiba-tiba ditawari langit, tapi selama ini hanya tahu hidup dalam sangkar. Apakah ia bisa terbang? Atau akan jatuh dan hancur karena terlalu tinggi bermimpi? Tapi di sela isak tangisnya, Nur teringat akan satu hal, hidup tak pernah memberi jaminan, tapi memberi pilihan. Dan jika ia terus hidup dalam ketakutan, ia akan selamanya jadi korban. Malam itu, setelah memantapkan hati, Nur berdiri di depan pintu kamar Zhang Wei. Dengan tangan gemetar dan mata sembab, ia berkata pelan, "Kalau saya menerima, bisakah kita tidak melupakan siapa saya sebelumnya? Saya ingin tetap jadi Nur yang sederhana." Zhang Wei tersenyum, mendekat, dan menatapnya dengan lembut, "Just be Nur. That's enough for me." Pelukan hangat pun menghapus jarak yang selama ini menghantui keduanya. Tapi kebahagiaan mereka belum sepenuhnya utuh. Sebab masih ada satu tembok terakhir yang belum dihancurkan, restu dari keluarga besar Zhang Wei, yang sangat ketat soal status sosial dan darah keturunan. Dan kabar tentang hubungan mereka pun perlahan-lahan sampai ke telinga keluarga Zhang yang tinggal di Beijing. Beberapa hari setelah Nur menerima lamaran Zhang Wei, ketenangan yang sempat menyelimuti rumah besar itu mulai terguncang. Telepon dari Beijing datang pagi-pagi sekali. Suara dari seberang terdengar tegas, "Ayah Zhang Wei ingin bertemu." Tak ada ucapan selamat, tak ada nada bahagia, hanya suara dingin yang menusuk tulang. Zhang Wei menatap Nur dengan wajah yang mencoba tenang, tapi matanya tak bisa berbohong, ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah ujian akhir. Hari yang ditentukan pun tiba.
Ayah dan ibu Zhang Wei datang dengan mobil hitam panjang. Wajah mereka datar, dingin, dan penuh wibawa. Nur berdiri di sudut ruang tamu dengan tangan gemetar, sementara Zhang Wei menyambut orang tuanya dengan gugup yang disembunyikan rapi. Percakapan pun dimulai, semuanya dalam bahasa Mandarin yang cepat dan tegang. Nur tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu dari nada suara dan raut wajah, ia sedang diadili. Seorang pembantu dari desa, kau pikir kami bisa menerima itu sebagai menantu? Bentak sang ayah. Kau pewaris satu-satunya. Kami sudah menyiapkan calon dari keluarga terpandang. Dan kau malah memilih dia. Ibu Zhang Wei tak banyak bicara, hanya menatap Nur dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas panjang. Seolah kehadiran Nur hanya mendatangkan rasa malu. Hati Nur teriris. Ingin rasanya ia pergi saat itu juga. Tapi ia memilih berdiri, diam, tapi tidak lari. Zhang Wei berdiri dari duduknya. Wajahnya kini berbeda, tegas dan penuh keyakinan. Ayah, I respect you. But I won't let anyone dictate my happiness. Nur is not just a maid. Says someone who stayed when everyone else left. Dia yang menjaga ibu saat kita semua terlalu sibuk. Dia membuat rumah ini hidup kembali. Dan saya mencintainya. Kalimat itu seperti tamparan keras di ruang tamu itu. Sunyi sesaat, hanya detak jam yang terdengar. Namun sang ayah tetap bergeming. Cinta tidak cukup, dunia tidak semudah itu, Zhang Wei. Lalu mereka berdiri dan meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun kepada Nur. Pintu tertutup dengan dentuman yang menggetarkan dada. Nur menangis malam itu, bukan karena ditolak, tapi karena melihat Zhang Wei harus terluka demi dirinya. Kalau karena saya kamu harus kehilangan keluargamu, biar saya pergi, kata Nur di dapur malam itu. Tapi Zhang Wei hanya menggeleng pelan. Kalau mereka tak bisa mencintai orang yang aku cintai, mungkin mereka juga tak benar-benar mencintai aku. Kalimat itu menancap dalam dada Nur. Ia merasa dicintai dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga sadar bahwa cinta sejati seringkali datang bersama pengorbanan terbesar. Hari-hari berikutnya terasa berat. Keluarga besar Zhang Wei memutus kontak. Undangan pernikahan kecil yang mereka rencanakan pun hanya akan dihadiri oleh teman-teman dekat dan tetangga yang masih menghargai Nur. Tapi di tengah semua luka dan penolakan, Nur mulai melihat cahaya baru. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang ia terima bukan karena iba, melainkan karena ia layak dicintai, sebagai perempuan, sebagai manusia. Dan di hari pernikahannya nanti, ia tahu, ia akan berjalan bukan dengan kepala tertunduk, tapi tegak, karena ia telah melalui badai, dan tetap berdiri. Tapi akankah kebahagiaan ini benar-benar bertahan? Ataukah masih ada ujian terakhir sebelum mereka benar-benar menemukan akhir yang bahagia? Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya bisa Nur bayangkan dalam lamunan-lamunan malam yang sepi, kini berdiri nyata di hadapannya. Gaun putih sederhana menghiasi tubuh mungilnya. Rambut panjangnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati yang dikirim langsung oleh sahabat TKW-nya dari Indonesia. Tapi meski senyum mengembang di wajah, hati Nur tetap gemetar. Ia tahu, pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan perlawanan terhadap semua prasangka, status, dan luka masa lalu. Zhang Wei menunggunya di altar kecil yang dibangun di taman belakang rumah. Dikelilingi bunga-bunga musim semi, dengan lilin dan lentera gantung yang berpendar lembut. Teman-teman Zhang Wei yang hadir menunjukkan dukungan tulus. Bahkan beberapa tetangga Tionghoa yang dulu mencibir kini datang dengan membawa bingkisan kecil, seolah ingin menebus prasangka mereka di masa lalu. Tapi tetap saja, satu kursi kosong di deretan depan terasa paling menyayat hati, kursi yang seharusnya diduduki ayah dan ibu Zhang Wei. Saat Nur melangkah pelan ke arah altar, suara isak tertahan terdengar dari beberapa tamu. Bukan karena kemegahan pesta, tapi karena mereka tahu cerita di balik gaun itu, tentang seorang gadis desa yang pernah tidur di kamar pembantu sempit,
mencuci piring dengan air mata, dan diselimuti rasa tak pantas bertahun-tahun. Tapi hari ini, ia berdiri sebagai calon istri, bukan karena ia berubah, tapi karena seseorang berani mencintainya apa adanya. Zhang Wei menyambutnya dengan senyuman hangat dan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Nur dan berbisik, "Aku pernah takut kehilangan semuanya, tapi ternyata hanya kaulah yang tak bisa aku lepaskan." Nur tak mampu membalas apa-apa selain air mata haru yang jatuh perlahan. Ia tahu, hari ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang keberanian memilih kebahagiaan di tengah badai. Upacara dimulai. Kata-kata janji pernikahan dilantunkan. Tapi saat pendeta hendak mengucap kalimat terakhir, tiba-tiba suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah pagar. Semua kepala menoleh. Seorang pria paruh baya dengan wajah tegas masuk, diikuti wanita elegan bergaun merah gelap. Zhang Wei membeku. Nur menunduk takut. Itu ayah dan ibu Zhang Wei. Semua mata kini tertuju pada mereka. Ayah Zhang Wei berdiri di depan altar, menatap putranya dalam-dalam. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu tanpa suara. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara serak, "Aku datang, bukan untuk merestui karena paksaan. Tapi karena aku melihat, tak ada yang lebih kuat dari cinta kalian." Ia menoleh ke Nur dan menambahkan, "Maafkan kami, karena baru belajar melihatmu." Dengan hati, bukan hanya mata. Tangis pecah. Bahkan Zhang Wei tak bisa menahan dirinya memeluk ayahnya di depan semua orang. Nur masih berdiri terpaku, tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ibu Zhang Wei mendekatinya perlahan, menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Selamat datang di keluarga kami, Nur." Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di negeri asing itu, Nur merasa benar-benar diterima, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari sebuah keluarga. Hari itu, janji tak hanya diucapkan di hadapan pendeta, tapi juga di hadapan luka yang akhirnya sembuh. Nur tak hanya menjadi istri Zhang Wei, tapi simbol harapan bagi banyak TKW lain, bahwa cinta sejati tidak melihat asal, warna kulit, atau status. Cinta sejati hanya tahu satu hal, keberanian untuk memilih, dan bertahan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan perlahan, namun hangat. Rumah besar itu kini benar-benar terasa hidup. Nur bukan lagi hanya suara di dapur atau bayangan di balik pintu kamar pelayan, melainkan tuan rumah yang disapa dengan penuh hormat oleh tamu-tamu yang datang. Namun di balik senyum yang kini lebih sering hadir di wajahnya, Nur tak pernah melupakan siapa dirinya dahulu. Setiap pagi, ia masih bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyiram bunga, bahkan membersihkan sudut-sudut rumah. Bukan karena kewajiban, tapi karena itulah cara ia mencintai tempat yang kini telah menjadi rumahnya. Zhang Wei beberapa kali memintanya berhenti, "Kau sekarang istriku, kau tak perlu lagi melakukan semua ini." Tapi Nur hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Aku tidak melakukannya karena harus. Aku melakukannya karena hati ini belum siap melepas sisi lamaku yang dulu. Karena dari sanalah aku belajar menjadi kuat." Jawaban itu membuat Zhang Wei tak bisa berkata apa-apa selain menggenggam tangan Nur lebih erat. Suatu sore yang sejuk, mereka duduk bersama di taman, di bangku yang dahulu menjadi tempat Zhang Wei menangis diam-diam ketika ibunya sakit keras. Sekarang, taman itu dipenuhi bunga warna-warni, hasil kerja keras Nur. "Tempat ini dulu penuh daun gugur dan tanah kering," kata Zhang Wei sambil tersenyum. "Sekarang, lihatlah, kau ubah semuanya." Nur menatap bunga-bunga itu, lalu berkata pelan, "Seperti hidupku juga. Yang dulu hanya tanah tandus." Hubungan Nur dan orang tua Zhang Wei pun perlahan mencair. Nenek yang dulu menjadi satu-satunya pendukung Nur kini tertawa bahagia setiap kali melihat mereka berkumpul di meja makan. Bahkan sang ibu, yang dulu nyaris tak pernah berbicara padanya, kini rutin mengajaknya belajar membuat masakan khas Tionghoa. Meskipun kadang masih terasa canggung, Nur bisa merasakan kehangatan yang terus tumbuh di antara mereka. Sebuah keajaiban yang dulunya tak pernah ia bayangkan.
Namun di balik segala kebahagiaan, Nur sesekali masih merindukan kampung halamannya. Ia sering menatap foto ibu dan adiknya yang masih tinggal di Jawa Tengah, berharap suatu saat bisa pulang dan mempersembahkan semuanya. Dan janji itu akhirnya ditepati. Zhang Wei mengajaknya pulang ke Indonesia. Mereka tiba di desa kecil itu disambut peluk haru dari ibunya, yang tak percaya putrinya yang dulu menganggur dan dianggap sebelah mata kini kembali dengan suami yang begitu menghormatinya. Di tengah kerumunan tetangga yang terkagum-kagum, seorang ibu berbisik lirih, "Dulu kita kira Nur hanya akan jadi pembantu selamanya. Tapi lihat sekarang, dia membawa pulang kehormatan, bukan hanya uang." Kata-kata itu membuat Nur menangis di pelukan ibunya. Bukan karena bangga, tapi karena bersyukur telah memilih bertahan, saat semuanya dulu terasa gelap dan tak adil. Setelah kembali ke Taiwan, Nur memulai proyek kecil, membuka kelas daring untuk para TKW Indonesia yang ingin belajar bahasa, tata krama, dan keterampilan rumah tangga yang layak. Jangan hanya jadi pelayan, jadilah pribadi yang punya harga diri. Karena kita bukan budak, kita manusia, katanya di salah satu sesi. Nama Nur mulai dikenal bukan hanya sebagai istri pengusaha muda, tapi juga simbol perjuangan dan harapan. Dan malam itu, saat ia berdiri di balkon bersama Zhang Wei, memandang langit Taiwan yang dulu terasa asing, Nur tersenyum. Akhirnya, aku tahu rumah bukan tempat di mana kita lahir, tapi tempat di mana hati kita diterima seutuhnya. Zhang Wei memeluknya dari belakang, lalu berbisik, "Dan kau telah mengubah rumahku menjadi surga."